Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning level 3. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. So it's English time. Are you ready to learn English today? Okay, if you are ready, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, so today we are going to learn something new. This is about some and any. Kira-kira apa ya some and any itu? Oke, sebelumnya Bu Guru beri bocoran dulu nih. Some and any itu dipakai untuk ketika kita mau menawarkan sesuatu misalnya, atau meminta sesuatu misalnya. Nah, tapi selain itu some and any juga dipakai untuk beberapa hal lainnya. Oke, hari ini kita akan memfokuskan some and any di dalam menawarkan atau meminta makanan, or offering foods or asking for some foods. Are you ready? Oke, sebelumnya Bu Guru ingin kita sama-sama membaca dulu sebuah hadis berikut ini. Oke, kita baca bersama ya. Kita baca artinya saja. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dan dalam riwayat Muslim juga dari Abu Dzar, dia berkata, "Sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik." Nah, hadis ini menganjurkan kita untuk saling berbagi ya, untuk memberi, khususnya untuk memberi makanan atau menawarkan makanan. Biasanya kan kalau kita punya makanan, kita menawarkan ke teman kita, ke tetangga kita, ke saudara kita, pokoknya ke orang lain pasti kita akan menawarkan, "Kamu mau ini enggak?" Atau "Ini untuk kamu ya." Nah, seperti itu. So, apa ya hubungannya menawarkan makanan dengan some and any? Okay, let's check this out. Jadi, when do we use them? Kapan ya kita bisa menggunakan some and any? Tadi Bu Guru sudah beri bocoran ya. Some and any dipakai untuk ketika mau menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu. Dalam hal ini kita fokuskan untuk menawarkan dan meminta makanan ya. So some, please take a look at this one. Nah, some dipakai untuk positive sentence. Apa itu positive sentence? Ada yang tahu? Positive sentence itu adalah kalimat positif atau yang tidak menggunakan kata don't atau tidak. Berarti tidak ada kata tidaknya, itu namanya positif. Nah, selain itu, nanti Bu Guru contohkan ya supaya tidak pusing. Selain itu, kata some juga dipakai untuk more than one things. Some ini tidak boleh dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang jumlahnya hanya satu. Jadi some hanya boleh digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang jumlahnya ada lebih dari satu atau beberapa. Terjemahan dari some itu adalah beberapa. Jadi kalau kita punya beberapa benda, kita boleh menggunakan kata some. Please take a look at the examples. Lihat ya contohnya. Nah, di sini. I want some milk. I want some milk. Kemudian yang kedua. I want some apples.
I want some apples. I want some milk. I want some apples. Nah, ini kalimat positif karena tidak ada kata don't. Tidak ada kata don't, jadi kalimat yang seperti ini disebutnya kalimat positif. I want some milk. I want some apples. Lihat, ada perbedaan tidak ya di antara dua kalimat ini? Good. Ada S di belakang apples, tapi tidak ada S di belakang milk. Nah, ini kita bahas sekilas ya, karena kalau lebih rincinya nanti dipelajari di kelas 5 atau di kelas 6. Nah, kalau kita menggunakan kata some, di akhir kata bendanya harus pakai S. Apples, books misalnya, terus apalagi strawberries, candies, apalagi misalnya ya, tables misalnya kalau benda lain, doors, cats. Jadi setelah some harus ada huruf S di belakang atau di akhir kata benda. Kata benda itu apa? Apapun yang merupakan benda. Misalnya apples, tadi ada doors, ada books, ada strawberries, avocados misalnya, oranges, mangoes. Nah, ada S-nya. Tapi kenapa kalau milk itu tidak pakai S? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau kata bendanya bisa dihitung, bendanya bisa dihitung seperti apples. Di sini kan apples bisa dihitung ya. Ada applesnya bisa dihitung 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu harus pakai S. Kalau kata bendanya bisa dihitung harus pakai S. Kalau kata bendanya tidak bisa dihitung, tidak perlu pakai S. Tidak bisa dihitung itu karena jumlahnya kita bingung menghitungnya seperti apa. Tidak bisa dihitung dengan kasat mata seperti milk. Milk bisa dihitung tidak? Tidak, kan milk itu bentuknya cairan ya, tidak bisa dihitung. Tapi kalau diukur, ditimbang itu bisa. Tapi secara kasat mata milk itu tidak bisa dihitung dengan satuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti itu tidak bisa, jadi tidak perlu pakai S. Yang perlu pakai S hanya benda yang bisa dihitung saja. Sampai di situ mengerti? Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Ini hanya sekilas saja. Pokoknya setelah menggunakan kata some harus diakhiri dengan huruf S di belakang kata benda. Seperti misalnya contohnya, I want some apples. Tapi kalau kata bendanya tidak bisa dihitung seperti susu misalnya milk, berarti tidak perlu pakai S. I want some milk. Atau misalnya sugar. Sugar juga tidak bisa dihitung. Jadi I want some sugar. Atau salt, garam. I want some salt. I want some water. Tidak bisa dihitung ya. Kalau yang bisa dihitung harus pakai S. I want some apples. Get it? Mudah-mudahan bisa memahami ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut lagi. Kita next dulu. Nah, ada any. Tadi some, sekarang any. Tadi masih ingat some dipakai untuk apa? Untuk kalimat positif dan untuk lebih dari satu benda. Sekarang any. Kalau any dipakainya untuk apa ya? Any dipakai untuk negative sentence atau kalimat negatif. Kemudian untuk questions. Jadi untuk menyebutkan kalimat negatif dan untuk menanyakan suatu pertanyaan, kita memakainya any. Contohnya negative sentence atau kalimat negatif. Nah, I don't want any milk. I don't want any apples. Kalau tadi kan I want some milk. Sekarang I don't want any milk. Aku tidak mau susu. Aku tidak mau apel. Tidak itu kata negatif ya. Aku tidak mau apel. Jadi I don't want any apples. Aku mau apel. I want some apples. Aku mau susu. I want some milk.
Sekarang aku tidak mau. Kalau tidak mau jangan pakai some tapi pakai any. I don't want any milk. I don't want any apples. Ya. Sekarang any dipakai untuk questions. Contohnya, do you want any milk? Kamu mau susu? Atau do you want any apples? Kamu mau apel? Jadi kalau kita menawarkan atau menanyakan itu boleh pakai any, tidak pakai some. Kalau kita bilang tidak mau berarti pakai some atau any? Any. Kalau kita mau, aku mau, berarti pakai some atau any? Pakai some. Sekarang kalau mau bertanya, kamu mau apel enggak? Pakai some atau any? Pakai any. Jadi kalau any dipakai untuk bilang tidak dan untuk questions. Kalau some dipakai untuk kalimat yang positif dan jumlahnya ada beberapa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita latihan lagi ya. Let's practice together. Kita latihan supaya lebih paham lagi. Nah, sekarang kalau kita bertanya, sekarang Bu Guru bertanya ke anak-anak ya, do you want any strawberries? Do you want any strawberries? Jadi cara bertanyanya adalah do you want any? Kemudian sebutkan benda yang ditawarkan. Di sini Bu Guru mau menawarkan strawberries. So Bu Guru bertanyanya, do you want any strawberries? Kalau ya aku mau strawberry, berarti gimana jawabnya? I want some strawberries. I want some strawberries. Sekarang kalau misalnya Bu Guru bertanya, do you want any strawberries? Terus kita nggak mau, aku nggak mau strawberry. Berarti jawabnya gimana? I don't want any strawberries. I want some strawberries. Kalau mau. Kalau tidak mau berarti I don't want any strawberries. Oke, kita latihan lagi ya. Do you want any candies? Do you want any candies? Do you want any candies? Kalau mau berarti jawabannya gimana? I want some candies. I want some candies. I want some candies. Sekarang kalau tidak mau, berarti gimana jawabannya? Do you want any candies? Aku tidak mau candies. Berarti I don't want any candies. I don't want any candies. Seperti itu ya. Let's practice once more. Kita sekali lagi latihan lagi ya. Nah, do you want any nuts? Do you want any nuts? Kamu mau kacang? Kalau mau berarti jawabannya gimana? I want some nuts. I want some nuts. Kalau tidak mau berarti I don't want any nuts. I don't want any nuts. I don't want any nuts. Okay? Okay, that's all. Jadi materi kita hari ini tentang some and any. Some dipakai untuk kalimat positif dan menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau ada beberapa benda. Itu harus memakai some. Kalau any dipakai untuk apa tadi? Untuk kalimat negatif atau yang ada kata don't-nya dan untuk questions atau pertanyaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Setelah ini Bu Guru akan memberikan latihan soal supaya teman-teman lebih mendalami lagi, lebih paham lagi tentang some and any. Oke, soalnya akan Bu Guru kirimkan di WhatsApp group. Setelah mengerjakan soalnya boleh dikirim juga ke WhatsApp group ya. Ditulis di buku tulis saja atau yang punya printeran mau di print boleh. Kalau seperti biasa saja ya, ditulis di buku tulis.
Setelah itu lalu kirimkan ke grup. Jangan lupa nama dan kelas. Oke? So that's all for today. Thank you for joining my class and good luck for doing your worksheet nanti. And see you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.